Sebagai negara yang berdaulat dan berlandaskan hukum, Indonesia selalu berusaha untuk mematuhi setiap ketentuan yang telah disepakati di tingkat internasional. Oleh karena itu, tindakan ilegal seperti pencurian ikan di luar teritori Indonesia maupun keberadaan tenaga kerja ilegal dari Indonesia tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun, realitas di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagian masyarakat Indonesia masih keluar masuk ke negara lain tanpa melalui prosedur resmi. Hal ini bukan tanpa alasan, bukan terjadi karena niat untuk sengaja melanggar hukum, tetapi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya akses informasi terkait prosedur resmi, atau dorongan untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam beberapa kasus, nelayan Indonesia sering tanpa sengaja memasuki perairan negara lain karena kurangnya penandaan batas maritim yang jelas. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masuk ke wilayah negara lain tanpa izin adalah tindakan yang ilegal. Ini merupakan pelanggaran hukum imigrasi negara tujuan dan dapat berujung pada konsekuensi serius seperti deportasi, denda, atau bahkan hukuman penjara. Namun, dalam upaya penegakan hukum, setiap tindakan harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam kasus terbaru yang melibatkan aparat Malaysia, tindakan penembakan yang membabi buta terhadap warga negara Indonesia yang diduga melanggar batas teritorial yang jelas bertentangan dengan hukum internasional. Tetapi, asas necessity dan proportionality yang menjadi standar dalam penegakan hukum hanya dapat diterapkan untuk situasi-situasi yang benar-benar mendesak, seperti penangkapan tersangka kejahatan yang berat, pengendalian kerusuhan, operasi militer, dan pengamanan perbatasan dari ancaman yang benar-benar nyata. Anehnya, dalam pernyataan resmi Menteri Dalam Negeri Malaysia, tidak ditemukan indikasi bahwa warga negara Indonesia yang ditembaki masuk dalam kategori tersebut. Mereka bukanlah pelaku penyelundupan narkoba ataupun obat-obatan terlarang. Bukan pula kelompok teroris yang dapat membahayakan secara nyata terhadap keamanan negara Malaysia. Mereka hanyalah individu yang mencoba kabur, dan karena tidak berhasil ditangkap, aparat Malaysia justru memilih untuk melepaskan tembakan secara brutal dalam kegelapan malam. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri. Ketua bot APMM dalam keadaan begitu, kemudiannya mensasarkan pada bahagian bot berkenaan. Ketika kejam mengejar, kan? Diberi amaran tak berhenti, diberi tembakan amaran juga tidak berhenti, maka tembakan seterusnya adalah bahagian enjin bot tersebut. Ya, itu akan membolehkan bot itu berhenti lah. Ya, kalau tembakan itu boleh menghentikan. Ya. Tapi ternyata bot itu terus memecut dan pada ketika itu berjaya meloloskan diri. Dalam adegan kejar mengejar itu berjaya meloloskan diri. Hal ini justru berbanding terbalik dengan kepatuhan aparat dari Indonesia. Seburuk-buruknya aparat dari Indonesia, mereka masih memiliki hati nurani dalam menjalankan tugasnya. Ini tercermin dalam bagaimana aparat kita menjalankan tugas dan menggagalkan penyelundupan warga negara asing yang ingin masuk ke Malaysia. Ya, kalian tidak salah dengar, warga negara asing yang ingin masuk ke negara Malaysia dan aparat kita yang menggagalkannya. Penangkapan 61 imigran gelap ini berhasil setelah petugas imigrasi Dumai menerima laporan warga di Jalan Garuda Kecamatan Bukit Kapur, Dumai, Riau. Mereka sempat memberikan perlawanan saat diamankan petugas, namun ditangkap dan digelandang ke rumah tahanan imigrasi Dumai, Guan, guna untuk memproses pemeriksaan.
Warga negara asing yang ditangkap terdiri dari 8 warga Myanmar dan sisanya warga Bangladesh yang hendak mencari suaka ke Malaysia. 24 WNA asal Bangladesh ke Malaysia digagalkan petugas di Dumai Riau. Saat diamankan, mereka bersembunyi di perkebunan sawit. Di sebuah perkebunan sawit di pesisir pantai Pelintung, kota Dumai Riau. Di tempat ini, petugas mendapati 24 WNA asal Bangladesh yang diduga akan dikirimkan secara ilegal ke Malaysia. Selain itu, petugas juga menangkap 2 orang berinisial YN dan BH. Saat diamankan, mereka berada di pinggir pantai menjaga sebuah kapal cepat. Para pekerja migran ilegal itu kemudian dibawa ke Mako Lanal Dumai untuk diperiksa. Kepada petugas, mereka mengaku membayar 10 hingga 15 juta rupiah untuk diberangkatkan ke Malaysia. Pengungkapan kasus TPPO ini berawal dari informasi masyarakat yang melihat pemberangkatan pekerja migran ke Malaysia secara ilegal. Para pelaku TPPO memanfaatkan pesisir pantai Dumai sebagai lokasi penampungan karena lokasinya strategis dan jarak tempuh hanya sekitar 2 jam saja untuk sampai ke Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Petugas Ditpolair Baharga Mabes Polri menangkap 21 ABK dan 4 nakoda, 2 buah kapal serta barang bukti 1 ton ikan yang dicuri secara ilegal di perairan Natuna beberapa hari lalu. Petugas menangkap 1 unit kapal nelayan berbendera Malaysia karena mencuri ikan di Selat Malaka, wilayah Aceh. Sorotan lain, saudara, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menangkap 3 kapal berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka. Sejumlah nelayan yang menggunakan perahu dengan bendera Malaysia ini ditangkap oleh patroli polisi khusus Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Saudara, 3 kapal berbendera Malaysia tertangkap tangan mencuri ikan di perairan Selat Malaka. Personel Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 16 anak buah kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka, Batam, Kepulauan Riau. Saudara, diduga curi ikan di perairan Indonesia, kapal Malaysia ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Selat Malaka. Selain illegal fishing, kapal berisikan 4 ABK asal Malaysia ini juga menggunakan alat pancing jenis troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah Malaysia mempunyai itikat baik untuk mengusut kasus ini secara transparan? Atau justru memberikan alasan kepada aparat kita untuk melakukan hal yang sama pada kapal-kapal ikan dari Malaysia yang masuk ke wilayah teritori Indonesia?